إلى هذه ولكنة سليل حضرة النبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santur mulia Syekh Abdul Halim Al-Basram memberikan wajib wa duratim wa alhim wa ila khususan Syekhana al-Akbar Syekh Abdul Somad Al-Falambani rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita jadikan doa khususnya untuk orang tua Umamah, yaitu istrinya Fauzi, adik ya, yaitu mertuanya Fauzi, yaitu almarhumah Kasiwi binti Sayyid dan almarhum Bapak Kalsum bin Sadiyah. Insyaallah beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbetulan malam ini adalah malam ke-7 setelah meninggalnya beliau. Ila hadina waliknatan syarah Al-Fatihah. Iya kan Ustaz. Syiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syiarus Salikin, di mana kita masih membahas pada pasal fi haqiqatil kibr, yakni pasal menjelaskan tentang hakikat takabur. Anak-anakku semuanya, sebagaimana yang telah dijelaskan pula bahwasanya takabur itu adalah bukan ujub. Ujub itu adalah bukan takabur. Nah, karena sering orang pada keliru seolah-olah ujub itu takabur. Padahal yang namanya ujub itu ialah beda banget dengan takabur. Tapi ini dirangkai, digabungkan kajiannya antara ujub dan takabur. Tapi kita sedang membahas tentang takabur. Takabur itu ialah sombong. Kalau ujub itu apa? Narsis ya, lebih sekarang itu lebih pada narsis. Jadi banyak sekarang orang yang suka narsis. Contohnya orang yang suka selfie itu narsis, kecuali kalau niatnya niat ingsun kanggo api-api awak
Terus ya. Narsis itu ya. Nah, contohnya kalau kalian selfie kemudian sambil monyong. Sambil monyong kan, udah monyong selfie kan, udah sambil monyong selfie di-upload. Entah itu di Facebook di mana, orang ngeklik terus digedein, plak, bibirnya monyong. Ya kan? Kan lebih seru lagi tuh kan. Nah, jadi ya memang sudah disediakan sarana narsis ya, jadi itulah. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah itu tidak masuk golongan ujub. Yang disebut ujub itu ialah orang yang merasa diri cantik, merasa diri indah, merasa diri ganteng, merasa diri pintar, merasa semuanya, merasa itu semua, tapi tidak dikembalikan kepada Allah dan tidak ada keterkaitan dengan orang lain. Tidak ngenyek, itu namanya ujub. Tapi kalau sudah mulai merasa diri lebih pinter dan ngenyek ke yang lain itu lebih rendah, nah itu udah mulai takabur namanya. Itu bedanya di situ. Ya, supaya beda. Jadi kalau takabur itu ada semacam kayak perbandingan untuk ngenyek ke yang lain. Merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain, menganggap orang lain itu adalah jauh di bawah kita, kita lebih mulia, kita lebih pintar, kita lebih segala-galanya daripada mereka, itu takabur. Sedangkan ujub, kita merasa pintar, wah kita adalah terpesona dengan kepintaran kita, terpesona dengan kecantikan dan kegantengan kita, terpesona dengan keistimewaan kita, tanpa mengembalikan kepada Allah, tanpa bersyukur kepada Allah, itu masuk kategori ujub. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain. Itu narsis namanya tuh, ya. Ini yang banyak narsis itu sebenarnya mak-mak. Tapi tidak sedikit laki-laki selfie terus ya. Ya. Kalau saya nggak selfie, kalau saya diselfikan, nah ya. Jadi difotoin ya, tuh. Udah jelas ya, kita akan bahas takabur. Kalau masalah ujub nanti kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Kita takabur dulu. Dan beberapa juga yang terkait dengan masalah takabur atau penyebab-penyebab takabur. Ini akan bahas, ini mungkin panjang urusannya. Tapi kita tetap santai ya, santai. Nah, di semalam ini agak aneh nih, dikit nih. Kenapa ada yang pakai baju seragam nih? Nih, dari Kramat Jati mesti ada apa-apanya nih. Kramat Jati kalau pakai seragam mesti ada apa-apa nih. Apa ya? Ntar saya inget-inget dulu. Oh iya, perasaan ada yang mau nikah ya. Bagus itu. Bagus lihat seragam. Kayaknya ada yang mau nikah ini nanti nih. Nikah anaknya siapa ya? Anak siapa ya? Ikin. Ikin Sadikin. Oh, Ikin Sadikin. Itu biasanya orang Sunda itu. Ya, karena Ikin Sadikin, Iyun Yuyun gitu ya. Ikin Sadikin itu kan ketua Munasik Kramat Jati ya. Oh iya, pantesan itu semuanya pada seragam ya. Kramat Jati kompak emang ini ya. Infaknya kompak nggak? Jangan kompak baju, kalau infaknya harus kompak, kalian harus menyatu dan kompak, bukan sebatas dalam bentuk pakaian, tapi harus kompak juga di dalam li'i'la kalimatillah, di dalam apa namanya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam hal kebaikan. Kalau saudaranya lagi kekurangan, kesusahan, itu harus saling tolong menolong. Saya pernah mengamanatkan, utamakan tolong Wardoyo untuk keluarga besar di Kramat Jati itu, nah itu ya. Nah makanya dia pegang amanat banget, ya pegang amanat banget. Wardoyo dari bendahara ya, ya itu bagus bendahara dia. Jadi pegang uang, bendahara itu nggak bakalan nilep uang, tapi malah uang sendirinya suka dikeluarkan, nah itu loh. Itu udah pasti tuh kalau udah organisasi-organisasi atau komunitas sifatnya sosial, umum, apalagi religi, itu pasti lebih semacam itu. Makanya kalau yang jadi bendahara itu kalau bisa yang memang agak mending-mending dikit.
Maksudnya paling tidak dia bisa membackup saat kebutuhan-kebutuhan itu dibutuhkan. Ya, dah kita nggak bahas itu. Kita akan bahas takabur soalnya. Karena saya ngelirik, loh kok aneh malam ini. Ada ini ya, ada apa tuh? Ada kumpulan yang kayak ikan itu loh. Kayak ikan laut yang kumpul itu ya. Dah, orang komunitas begitu ya. Nah, dah, kita lanjutkan. Takabur. Takabur itu ada 3 di sini. Derajatnya atau bahagianya atau disebut tingkatannya. Pertama, takabur ilallah. Pertama, takabur terhadap Allah. Yang kedua, takabur ilar rasul. Takabur terhadap rasulnya. Yang ketiga ya, yang ketiga takabur ilal makhluk, terhadap seluruh makhluk. Nah, dah 3 itu dulu dibahas. 1, takabur ilallah, takabur terhadap Allah. Takabur terhadap rasulnya berarti termasuk takabur terhadap warasatul anbiya, terhadap para kekasih-kekasih Allah itu masuk. Karena kalau sekarang takabur terhadap rasulnya kan susah, beliau sudah tidak ada. Nah, kemudian apa? Tentu saja perintah-perintahnya, makanya mengimaninya. Nah, kaitannya berarti dengan yang didelegasikan ialah sebagai warasatul anbiya. Kalau makhluk banyak lagi ya, itu takabur. Kita bahas satu persatu. Takabur ilallah itu ialah takabur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni orang disebut takabur apabila orang itu tidak mau mengikuti perintah Allah. Dia itu kufur. Nah, dia itu kufur. Atau seperti Fir'aun, seperti Namrud kalau zaman dahulu tuh. Yaitu yang mengklaim dirinya adalah sebagai Tuhan selain Allah. Itu takabur namanya. Takabur memang diawali oleh iblis laknatullah. Yaitulah yang merasa dirinya lebih tinggi derajatnya karena tercipta dari api. Sedangkan Adam itu tercipta dari tanah, lebih rendah derajatnya daripada api. Itu anggapannya. Nah, takabur ilallah itu ialah intinya siapapun yang tidak percaya, tidak mengikuti perintah-perintah Allah itu takabur hukumnya. Barang siapa yang mengabaikan Allah dan menyembah selain Allah, takabur hukumnya. Sementara banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan selain Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak menyaksikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan sesembahan mereka? Kalau dulu itu sudah jelas orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang mengabaikan Allah dengan menyembah selain Allah. Itu takabur, itu secara umum itu takabur. Jadi banyak sekali kaum wanita contohnya disebut takabur apabila apa? Apabila tidak memakai hijab, tidak menutup aurat, itu masuk golongan takabur. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau nurut sama Allah, tidak ati Allah. Itu takabur namanya. Tidak mau sholat, takabur. Tidak mau puasa, takabur. Tidak mau zakat, takabur. Tidak mau umroh atau haji sementara ia mampu, takabur. Awas loh. Itu takabur ya. Hati-hati. Dah? Jelas? Takabur. Jadi intinya siapapun di antara kalian yang tidak mempercayai dan tidak mau mengikuti perintah Allah itu takabur.
Kalau kita telusuri, kasihan kaum wanita. Kenapa? Apabila perintah Allah itu turun, langsung bisa jadi takabur. Kenapa? Contohnya sederhana nih, ya. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 4, kalau nggak salah, atau 5 tuh ya, yang menyatakan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah di atas perempuan, maksudnya laki-laki itu adalah menjadi pemimpin perempuan. Itu ayat berapa ya? Pokoknya dari. Nah, di situ itu sangat jelas sekali bahwasanya seorang laki-laki itu menjadi imam bagi perempuan. Kemudian ada perempuan yang ingin jadi imam laki-laki, takabur. Udah menyalip kodrat. Kemudian apabila ada ayat bahkan menyuruh, kenapa? Fangkihu nikahilah. Berapa sih? Masna wasulasa waruba, 2, 3 atau 4. Kira-kira ayat ini untuk ibu-ibu gimana? Siap nggak? Bu, mak-mak gitu, susah deh. Siap nggak? Nggak mau. Lebih baik gua mati menderita daripada sengsara. Ya sama aja. Ya kan? Apalagi terus akhirnya ada terjadi apa? Hembusan-hembusan kata-kata yang merusak akidah umat Islam, khususnya untuk kaum wanita. Makin seneng banget, makin tersanjung kaum wanita. Kenapa? Dengan istilah pelakor. Kenapa disebut pelakor? Apakah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pelakor-pelakor? Itu bahayanya. Jadi nggak kebayang ke sana gitu loh. Nggak kebayang ke sana. Banyak sekali itu. Dan ada lagi ayat-ayat lain, ayat-ayat yang memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakanlah, belanjakanlah di jalan Allah apa yang telah kalian terima rezeki dari Allah, sebagainya itu belanjakan. Tidak masuk juga takabur. Pokoknya intinya apa saja di antara kalian yang tidak mengikuti perintah Allah, maka disebut takabur. Udah itu saja. Kemudian kalau orang itu mencaci maki Allah karena mendapatkan ujian dan cobaan, ya Allah, ujian dan cobaan kok begitu berat sekali. Padahal Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la makasabat wa 'alaiha maktasabat. Padahal Allah tidak akan memberikan beban terhadap suatu kaum, tidak akan memberikan beban terhadap suatu diri dalam ujian apapun, melainkan beban itu sesuai dengan kadar kemampuan orang itu. Tapi kan buktinya saya berat banget kok begini, ngeresulo, seolah-olah mencaci Allah, seolah-olah Allah itu tidak tahu, seolah-olah Allah itu tidak, itu takabur. Itu namanya takabur indallah. Ya. Maka dari itu tidak ada cara lain kecuali ialah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, selesai. Kami dengar, ya Allah, perintahmu dan kami taati. Mentaati perintah Allah adalah semampu diri kita, karena tidak ada paksaan di dalam menjalankan perintah Allah. Yang penting kita mengingkari semua perintah tauhid, semua perintah-perintah setan, wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani apa saja yang diperintahkan oleh Allah, tentu saja yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Tuh, itu baru di permukaan kita bahas ya. Terus apa lagi? Banyak sebenarnya. Kemudian
dalam kajian tauhid ini berbeda lagi, lebih dalam lagi. Siapa orang yang merasa takabur? Nih, merasa takabur disebut takabur. Orang takabur ini begini. Intinya nih, kalau dia orang miskin, merasa kaya, dan meninggalkan yang sejajarnya, sama aja mengenyek, takabur namanya. Orang jelek, merasa cakep, takabur namanya. Awas. Kemudian orang bodoh, mengaku pinter, takabur namanya. Apalagi sombong namanya. Kemudian rakyat jelata mengaku ningrat, takabur namanya. Banyak lagi ketakaburan-takaburan tersebut. Terus Allah juga punya nama yang disebut mutakabir. Kalau sebut mutakabir, kalau diterjemahkan sesuai dengan nama-nama lain, dengan kata maha, maka Allah yang maha takabur. Maksudnya Allah yang maha mentakzimkan dirinya, menyatakan dirinya. Kalau orang kaya menyatakan dia itu adalah mengklaim dirinya itu kaya, tanpa menginjak, tanpa merendahkan yang lain dan mengembalikan kepada Allah, tidak masuk takabur. Tapi tahadus binikmatillah namanya, menghabarkan tentang nikmat Allah. Orang cantik, orang cakep, selfie, kemudian niatnya adalah bukan untuk pamer, tapi adalah bersyukur atas nikmat Allah, itu masuk kategori tahadus binikmatillah. Jadi kalau kalian selfie ditegur, saya ini sedang tahadus binikmatillah. Nah, kan enak gitu. Jadi memberitahukan tentang nikmat Allah supaya kita bersyukur terhadap Allah. Tapi itu jangan dijadikan sebagai bumper, jangan dijadikan sebagai kambing hitam, jangan dijadikan sebagai alasan. Kalau di dalam hatinya sebenarnya pengen dipuji orang lain, tetapi akhirnya lain lagi, ya udah, kelanjutan nanti bahaya ya. Itu. Jadi kalau orang ganteng mengatakan kegantengannya, contohnya seperti saya ini ganteng, itu nggak takabur, karena memang ini contoh, ini hanya contoh gitu ya, bukan beneran gitu loh, contoh gitu contohnya. Ya. Ini contoh, susah soalnya. Dah, kita lanjutkan lagi. Apa yang kita lanjutkan lagi? Ya udah, jelas itu takabur. Jadi takabur itu begitu. Jadi udah jelas. Nah, kemudian kita lanjutkan ke dalam diri kita. Kita ini kan makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak punya apa-apa. Dan hakikatnya kita tuh tidak ada. Kemudian kita merasa ada, takabur itu namanya. Kalau kalian ingat diri, merasa diri itu ada, takabur namanya. Ini bagi yang belum paham, gak usah dipikirkan, gitu loh. Ini anak-anak muda ya yang belum paham, yang belum mengkaji ilmu tauhid malam Sabtu atau malam Rabu, itu udah gak usah dipikirkan. Intinya bahwasanya kullu man ala fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua itu fana, tidak ada. Semua itu sirna. Termasuk kita tuh tidak ada hakikatnya. Kemudian kita merasa ada dan mengaku ada, takabur namanya. Aslo. Itu bahaya itu. Hakikatnya manusia kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah. Kemudian kita merasa bisa sholat, takabur. Kenapa? Pada saat kita merasa bisa sholat, kemudian kita ngenyek sama orang yang nggak sholat, ngomelin sama orang yang nggak sholat, sumpamanya, ngata-ngatain. Bukan untuk itu. Orang nggak sholat tuh diajak sholat, bukan diomelin, bukan dikata-katain, bukan dinyek, bukan direndahkan. Nggak ada artinya. Ibadah yang mewariskan takabur itu tidak ada artinya. Lebih baik maksiat yang mewariskan tawadhu.
lawanan takabur tuh. Jadi apa namanya? Maksiat atau ibadah yang mewarisi takabur itu tidak ada artinya, karena akan lebih baik maksiat yang mewarisi tawadhu ketimbang ibadah yang mewarisi takabur. Gak ada artinya. Orang sholat, wah langsung membusungkan dada, wah saya dari masjid dengan pakaiannya, waduh saya nggak mau berhenti sampai, wah celana aja sampai apa tuh, sampai sengaja di atas mata kaki sampai tinggi lagi celananya, kayak orang habis kebanjiran. Karena apa? Karena masalahnya takut kena najis, wah langsung. Enggak begitu juga, yang wajar-wajar saja, nggak apa-apa. Kalau memang udah begitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak harus mencela yang lain. Apalagi di dalam kaidah tauhid itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan upaya, yang berarti pada saat dipanggil hayya 'alas shalah, ayo mari kita sholat, jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, berarti tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya upayamu ya Allah. Berarti saya sholat itu karena engkau ya Allah, bukan karena aku mampu dan bisa, bukan karena aku kuat, bukan karena aku pinter, bukan karena aku soleh, tetapi adalah karena engkau ya Allah saya bisa sholat. Maka dari itu ya Allah, saya ini kecil banget, tidak ada apa-apanya, maka pada saat sholat langsung takbir Allahu Akbar. Selain daripada Allah itu kecil semuanya, nggak ada, bahkan hanya Allah yang akbar. Itu begitu maksudnya. Terus apa lagi? Puasa, kalian puasa bangga banget. Setelah puasa bangga, kalian ngenyek, ngomelin, ngatain orang yang nggak puasa. Padahal yang puasa nggak ngatain, nggak ngomelin, ya, nggak ngenyek sama yang puasa. Tapi yang puasa malah ngomel, ngenyek, nah, ngatain sama yang nggak puasa. Coba, ini yang benar yang mana? Itu tandanya orang yang ibadahnya takabur. Kalau kalian ibadah, ibadahlah, tujukan kepada Allah. Orang lain nggak ibadah, ajak. Kalau nggak mau, ya sudah, nggak usah dipaksa. Tapi kalian juga nggak boleh bosan untuk ngajak ibadah. Lewat tetangga, yuk kita sholat jamaah. Nah, enggak saya di rumah aja. Nggak apa-apa, kalian nggak usah ngomel, jalan. Karena kan petunjuk dari Allah. Faman yahdi fala mudillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Siapapun yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah. Besoknya lagi lewat, ajak lagi, yuk salat berjamaah. Entar nih, aduh saya kepengen berak. Ya apa hubungannya? Mau jamaah pengen berak dia. Dah, nggak apa-apa. Ya udah sana, mudah-mudahan besok sembuh ya, nggak mencret lagi gitu loh. Iya, tapi besok, aduh saya masih mencret, padahal kemarin nggak mencret, pura-pura. Nah lu kan, nah itu tadi, nah, itu sama itu. Jadi teruskan, lewat lagi, jangan bosen-bosen. Karena apa? Kita disuruh mengajak itu dengan bil hikmah wa mau'izatil hasanah, yaitu dengan hikmah dan hasanah, dengan jalan yang baik. Hikmahnya ialah kalian mencontohkan dengan sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat atau tempat-tempat ibadah terdekat. Kemudian dengan baiknya ialah kalian mengajak, menyapa, assalamualaikum, yuk kita sholat berjamaah yuk. Nah, tuh. Enggak ya udah nggak apa-apa ya, mudah-mudahan besok masih bisa. Terus jadi nggak ada bosen-bosennya. Bukannya nanti udah sering, malas, udah sering diajak tapi nggak pernah mau. Pada dasar memang orang udah salah lagi. Bukan begitu, itu takabur namanya. Ya. Kok susah banget sih Pak begini? Bukannya susah, memang aturannya begitu yang benar. Amar ma'ruf birrul ma'ruf
Amal ma'ruf itu bil ma'ruf, bukan amal ma'ruf bil mungkar. Ngajak kebaikan dengan yang baik, dengan kebaikan pula, bukan dengan kemungkaran. Itu contoh ya. Apalagi puasa sama diajak puasa. Apalagi zakat, ajak, ingatkan terus zakat. Bapak juga nggak bosen-bosen kok duduk di sini menasehati, mengajarkan, memberikan. Bapak tahu bahwa kalian juga sebagian besar banyak yang tidak mengamalkan, bahkan mengikuti hawa nafsunya. Tapi Bapak tetap gak bosan, walau ayat juga menjelaskan sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang-orang yang ingkar terhadap Allah itu, kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, sama saja juga tidak beriman. Tapi masalahnya kita punya tugas untuk memberitahukan. Adapun mereka tidak mau atau mengingkarinya, itu urusan mereka. Sama kalian seperti seorang istri, kalau suaminya macam-macam, aneh-aneh, yang penting kalian sudah mengingatkan. Kalau sudah mengingatkan, biarkanlah, ia adalah urusannya dengan Allah. Jangan kalian merana sendiri, jangan kalian tersiksa sendiri, jangan kalian mendramatisir kehidupan diri sendiri. Nggak penting. Sayang akidah kalian. Jadi kalau suaminya itu jungkir balik macam-macam, blingsatan kayak apa, tahu kayak apa tuh, kayak kecoa gitu. Suami kayak kecoa, jelalatan kemana-mana, sumpah maknya macam-macam ini dan itu, biarin aja. Yang penting kalian mengingatkan, awas jangan terbang ke sana, jangan terbang ke sini, jangan loncat ke sana, jangan loncat, awas hati-hati nanti kejadian macam-macam. Tetap saja gak mau, serahkan kepada Allah. Aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Ternyata suamiku kok dinasehati atau dikasih tahu nggak mau, mungkin mentang-mentang saya wanita. Bukan karena mentang-mentang wanita, karena suaminya itu sombong. Menghadapi orang sombong emang susah sekali, ribet. Nah dalam hal ini kalian kaum wanita serahkan kepada Allah. Jangan kalian bermemel terus. Jangan kalian kemudian ya kayak gremet kemudian udah nggak usah dikhawatirkan. Biarkan, serahkan kepada Allah. Urusannya dengan Allah. Biarkan dia adalah urusannya dengan Allah. Yang penting kalian jangan ikut-ikutan. Nah kan itu maksudnya itu semacam itu. Jadi kalau ada laki-laki macam-macam, kalian jangan kemudian dendam asal juga mau macam-macam. Yang nggak usah, itu namanya kalian terseret oleh arus setan. Nah, itu nggak boleh semacam itu, biarin saja, ya. Karena mereka lagi sombong, lagi menampakkan kesombongannya. Tuh, dah, lanjutin lagi. Kemudian pada saat dipanggil, hayya 'alal falah, yuk kita meraih kemenangan, berarti ayo kita berjuang di dalam kehidupan kita, berjuang dalam kehidupan kita secara lahiriah, berjuang dalam kehidupan kita secara batiniah. Itu tetap saja kita harus serahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu kita jawabnya hawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sebagai tanda bahwasanya di dalam perjuangan kalian meraih rezeki, meraih cita-cita, meraih karir, sampai kalian mendapatkan sekalipun, semua itu adalah dengan izin Allah. Dengan kekuatan yang diberi oleh Allah, kita tidak punya apa-apa. Hawalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu harusnya. Kalau merasa bisa, bahaya, sombong. Ini akan menjadi putus asa. Ini yang diisyaratkan di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah yang dibahas malam Sabtu, itu menyatakan min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur roja'i inda wujudil zalal. Jadi
tanda-tanda atau sebagian tanda, sebagian orang, tanda, sebagian tanda-tanda orang yang berpegang, bersandar diri pada amal perbuatannya, dia itu akan putus asa apabila yang diharap itu tidak kunjung sampai atau tidak mendapatkan apa yang diharapkannya, apa yang dicitakannya. Jadi putus asa. Kalau dia dapat, jadi takabur dan sombong. Kalau tidak dapat, jadi putus asa, seolah-olah nggak punya Tuhan. Tuh, dua-duanya rusak. Karena apa? Karena menganggap bahwasanya teori dan strategi usaha dan ikhtiar itu mampu menembus takdir, mampu menembus tirai-tirai takdir. Tidak bisa. Jadi tanda-tanda orang yang sombong itu akan putus asa apabila dia mendapatkan sesuatu apa saja, karena dia menganggap teori dan strateginya, perjuangannya itu mampu meraih sesuatu yang diharapkan, mampu meraih sesuatu yang dicita, mampu meraih sesuatu yang diangan-angankan. Nah, itu saja. Jadi jelas banget sebenarnya. Itu tanda-tandanya memang disebut orang yang jahil. Tapi kalau orang yang mutawassit, yang pertengahan, itu rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Apabila dia berhasil, alhamdulillah. Apabila dia tidak berhasil, dia berlindung kepada Allah, minta pertolongan terhadap Allah. Itu orang yang rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para kekasih Allah beda, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan atau tidak mendapatkan, dikembalikan kepada Allah. Tidak ada penderitaan di dalam hatinya, karena sudah lepas hatinya, tidak terikat oleh sesuatu apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang istimewa. Tapi orang yang pertama tadi disebut orang yang jahil, orang yang bodoh. Karena apa? Dia adalah memelihara takabur yang ada di dalam dirinya. Takabur ilallah, takabur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahaya banget. Karena merasa diri bisa berjuang, merasa diri punya teori dan strategi, dengan cara ini, jangan pasti terjadi, ini bisa. Nah, itu nggak harus. Nggak harus semacam itu. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Nah, tuh. Kalau memang berhasil, alhamdulillah, Allah telah memberikan. Kalau tidak berhasil, ya kita berlindung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang benar-benar saleh, orang-orang yang mutawassit, yang pertengahan. Orang-orang yang takabur itu adalah bukan semacam itu, tapi dia adalah bangga saat dia mendapatkan apa yang dicitakannya. Sombong dan ngenyek, dia tepuk dada, nih perbuatan siapa nih, hasil apa nih, karena perjuangan nih, karena teori dan strateginya nih, macam-macam. Tapi kalau dia tidak berhasil, dia putus asa, dia menyalahkan semua tim yang tidak kompak, katanya tidak ini, tidak macam-macam. Padahal semua itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dikembalikan kepada Allah, ya. Nah, itu ya. Kemudian disebut takabur juga, ya. Takabur ilallah apabila kalian semua mengabaikan, menyia-nyiakan semua amanat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Kalian laki-laki telah diberikan amanat oleh Allah, didatangkannya amanat itu ialah anak dan istri. Kalau anak dan istri disia-siakan, itu sama saja menyia-nyiakan perintah Allah. Takabur itu namanya. Begitu juga bagi kaum wanita, telah diberi amanat suami dan istri. Kalau itu disia-siakan, sama saja juga takabur ilallah.
Awas loh. Kemudian yang Bapak singgung tadi, kalau kita merasa di dalam diri kita mampu saja karena kita mengikuti hawa nafsu, sehingga kita tepuk dada, mengikuti hawa nafsu amarah, mengikuti hawa nafsu lawamah, mengikuti hawa nafsu nafsu sawalat, maka hakikatnya itulah orang-orang yang takabur karena menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sandaran, seolah-olah Allah itulah tidak mampu melakukan apapun. Sama aja ngenyek. Padahal Allah menyatakan di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat bergantung dari semua makhluk. Semuanya itu bergantung pada Allah. Semuanya itu artinya bersandar kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak bergantung kepadanya. Karena dialah Tuhan yang disebut Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam, pendidik, pemelihara. Nah, kemudian orang tua, kalau kalian merasa bisa mendidik anak, merasa bisa apalagi menafkahi anak, merasa bisa memberikan apa saja terhadap anak atau istri merasa bisa melayani suami, bisa memberikan kontribusi terhadap suami, merasa bisa meringankan beban suami, itu takabur. Percayalah bahwa yang memelihara dan memberi rezeki itu Allah, bukan kalian. Yang memberi rezeki anak itu Allah, yang memberi rezeki istri itu Allah, yang memberi rezeki suami itu Allah, yang memberi rezeki siapapun itu Allah, bukan kalian. Kalau kalian merasa bisa mendidik anak, berarti kalian menjadi Rabbul Alamin. Tahu nggak sih artinya kalian Rob? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu artinya pemelihara, pendidik. Kalau kalian merasa bisa mendidik anak, merasa bisa mendidik istri, merasa bisa mendidik saudara, merasa bisa mendidik karyawan, merasa bisa mendidik murid, merasa bisa mendidik siapa saja, berarti sama saja kalian menggeser Allah. Allah dikebelakangkan, kalian yang di depan, itu sama saja kalian persis sama sebenarnya. Fir'aun maupun Namrud, kalau mereka itu adalah mengklaim langsung, aku ini Tuhan. Kalau kalian tidak mengklaim aku Tuhan, tetapi perbuatannya mengklaim. Ada masa di mana kalian akhirnya menderita. Kalau orang tua merasa bisa mendidik anak, merasa bisa membiayai anak, merasa bisa melakukan apa saja untuk anak, pada saat anak itu tidak berbakti, pada saat anak itu melakukan hal-hal lain, pada saat anak itu tidak balas budi, kalian sakit hati. Bisa jadi kalian sumpah serapah. Tuh. Padahal bukan semacam itu. Tidak harus. Walaupun doa orang tua itu mustajabah, tapi orang tua yang soleh itu tidak akan sumpah serapah terhadap anaknya. Itu contoh-contoh yang disebut takaburilallah. Sebenarnya banyak lagi, apalagi dikaji lagi lebih dalam lagi pada wilayah hakikat, wilayah ilmu ma'rifah, itu jauh lebih mengerikan lagi. Nyaris kita tuh bergeser, tak bisa lepas dari takabur kalau kita selalu ingat tentang diri kita dan kemampuan kita. Sementara dalam hari-hari kita yang diingat ialah kita, kemampuan kita, kebisaan kita. Orang tua merasa menjadi orang tua, anak merasa jadi anak, suami merasa jadi suami, mampu maksudnya kemampuannya, istri merasa menjadi istri, mampu dengan kemampuannya. Itu semua masuk kategori takabur. Sementara takabur itulah Allah sangat murka terhadap takabur. Hanya karena sifat takabur, malaikat yang telah mengabdi kepada Allah 120.000 tahun, dia akhirnya menjadi iblis, laknatullah, turun derajatnya. Karena apa? Karena ia takabur, merasa diri itu tinggi, merasa diri itu lebih dari segala-galanya. Kita
dalam hari-harinya. Kalau dirunut secara tauhid, dirunut secara hakikat, ya Allah, sering sekali kita takabur. Secara syariat saja banyak sekali kita melakukan takabur. Karena intinya takabur terhadap Allah ialah kita tidak mau mengikuti, tidak mau mentaati perintah-perintah Allah, mangkir. Tidak percaya berarti terhadap firman Allah. Ucapannya percaya, aku beriman. Ucapannya percaya, itu firman Allah. Tetapi langkah-langkah hidupnya melanggar dan membelakangi firman Allah. Dengan kata lain, tidak mentaatinya. Nah, jelas ya. Itu takabur ilallah. Kemudian takabur ilar rusul, yaitu takabur terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga banyak banget. Apa saja contoh-contoh yang telah dipaparkan oleh beliau, perintah-perintah yang telah dipaparkan oleh beliau, apabila kita tidak mengikutinya, sudah azan ya. Ya sudah, kita lanjutkan pada kajian yang akan datang insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Allahu ikum jima'an wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.